Bagaimana mereka berlatih ya. Karena mereka sabar banget dan aku sukanya mereka nggak yang terburu-buru gitu loh. Adrenalinnya tuh dijaga dengan baik. Tapi menurutku ya, tim-tim Eropa itu adrenalin selalu bagus-bagus loh. Decision making mereka, apalagi kalau sudah sampai ke late game ya, mereka lebih tenang dibandingkan dengan Southeast Asia region. Ya mereka, percaya gak percaya sih. Iya, tapi Coba region Turki gimana tuh? oh iya bener, apalagi kan ngeliat dari apa yang terjadi aja ya. Betul. Kalau saya kan emosian ya. Nah tuh, gak boleh dong. Gak boleh ya. Gak boleh. Oke, Loi-nya di ban. Tidak Loi. Mereka gak mau ngasih Loi juga Gak ya. mau kasih Loi. Kan Loi buat Segen. Ya mereka tadi bisa jadi deny pick juga gak sih? Karena aku gak ngelihat dia nyaman pakai Loi. Ya, Jujur aja. tapi satu yang aku suka nih, mereka tahu banget kalau Alpha ini meta loh. Iya. Udah ban aja Alpha ini 100% approve nih. Capek banget lawan Alpha. Omowa approve ya. Capek banget. Serius. Iya, Dia satu item war X aja nih ya. Mau lagi kalah level, bisa tiba-tiba menang kalau mereka kompak banget mainnya. Yap. Dan kalau main dalam keadaan yang udah tahu hasil kayak gini kadang ya udah main lepas ya. Dan biasanya main lepas lebih bagus mainnya. Betul, gak ada beban soalnya. Oke. Tapi ya tidak menutup ya wajah-wajah kesedihannya mungkin ya tertampar oleh fakta bahwa mereka Ya loh, kayak mereka selalu jadi juara di region berapa kali itu? 2 tahun ya? Ya mungkin hampir semua region berarti ada regenerasi. Betul. Karena kalau ngeliat di region kita sendiri, Forbid Champions kita juga upset. Betul sih, semua ya. Dari PS juga sama kan? Betul, di Malaysia juga SRG Famos kan tim baru di M-Series. Walaupun player-playernya untuk secara tidak langsung Famos ini ya pernah ada di Homeboys pada M5 kemarin. Cuman kan berarti tim-tim baru nih. Yep. Jadi memang jawara baru lah buat M6. Iya dong. Iya dong. Yang lama-lama udah gak ada. Gak ada lagi, gak ada lagi. 5 Jurdun kita gak ada nih. Lagi ada nih semuanya nih. Bener juga. Oke, first pick. Ada Suyo. Ada Suyo, ada menurutku Matilda tetap power sih kalau mau dipartnerin dengan fighter ya. Ya tapi Matilda nggak masuk pilihan. Kalau udah ya Khalid aja, tadi memang Khalidnya Lovely mengganggu. Ya masih ada Hylos dan Valentina. Ternyata menjadi priority nih untuk Seigen. Valentina. First pick ya? Langsung ya. Banyak loh berarti yang lepas nih Suyo. Terus ada Khalid, ada Bruno, langsung diambil Suyonya. atau bahkan tadi Incilio yang sempat concern terhadap Chow juga ya. Yep. Mereka bisa ambil Chow-nya nih sekarang. Bisa mereka ambil sekarang. Ambil aja dulu kalau mau. Suyo, sudah. Ini cuma beda di band Chow-nya doang ya. Tapi Hylos, itu dia. Dan ada fun fact. Incilio versus RRQ Brazil, 35 menit 13 detik game 1. Itu adalah Game terpanjang kedua selama gelaran M-Series. Gak dihitung dong, kan M6 kita M6 itu M3 yang satu M3. Iya tuh Allah lama juga. Lama juga. Tapi di babak knockout ya itu ya sama-sama ya berarti. Ya tapi ini berarti terpanjang. Gak apa-apa, kalau sama saya itu selalu gitu. Kita menikmati permainan. Kita melihat bagaimana mereka berprogres dari menit ke menit. Ya, makasih Om. Oke, dan berarti ini mau ambil ke mana dulu nih? Masih ada Fovius. Khalid. Masih ada Khalid. Atau ambil glue-nya? Atau mau main pick off method? Ada ini. Oh, edit oke man. Ya, dan juga Hayabusa. Udah main lepas ini kayaknya ya. Hayabusa ya. Hayabusa ini cuman beberapa tim sih yang suka buat ngebawain Hayabusa ya. Karena untuk meta assassin sekarang pun kayak agak bahaya kalau sampai ditabrak. Ini kalau sampai buka Khalid lagi, serem nih posisinya Hayabusa. Level 1 temenin Khalid kan lemparin pasir dia. Khalid Rome kelilipan langsung. Dan itu kan udah kena sekali desa tornado, kena konkasif, udah pasti separuh ya. Buat di early. Itu tanda tangan siapa ya di jersinya coachnya Incilio? Siapa aja tuh? FP, penasaran. PIPW, Bal, susah ya bacanya ya. Tapi ada tanda tangan loh. Wow, dan ternyata langsung Lunox. Ya Lunox sebenarnya lumayan enak sih buat ketemu Hayabusa. Sangat. Brilliance of Order ya. Dan ini Lunox-nya masih cukup flex nih, bisa dimainkan buat mid laner juga bersama dengan Hylos. Jadi mereka masih nyimpen nanti buat marksman-nya. Kalau mau ambil Bruno-nya pun still oke. Kalau mereka ngelepasin Bruno, mereka mau ambil Brody, menurutku juga masih bagus sekarang kalau ketemu dengan line up dari Arqueo Akira. Iya, Brody masih underrated ya. Sebenarnya bagus kan, kamu suka kan? Aku kan
User Brody. Si paling Kan Brody. first itemnya sekarang Malfigan. Malfigan karena biasanya Heptasis yang sebenarnya modalnya dari Fury Hammer juga udah cukup. Ya, sekarang Item kedua langsung Sky Piercer lah pada intinya. pada intinya. Saya itu. Kali tadi Khalid, oke, ada Khalid. Ini hero meresahkan banget ya Khalid. Asli Kenapa itu ya? aku ban terus Om. Kenapa ini hero Gak ya? suka aku. Ketemu. Mending Khalid atau Poveus? Kalau aku Poveus pasti. Aku mending ketemu Faveus Oh iya. dibanding ketemu Khalid. Oh iya? Ya sih nggak dua-duanya. Sebenarnya nggak duduk. Band 5 tuh terlalu sedikit ini. Ya, yang sekarang paling diincar di band ya Hylos, Gatot Kaca, Khalid, Poveus. EXP, Setup ya. Hilda. Udah. Ya Hilda. Hilda. Setup-setupper ya. Oke, tapi untuk Khalid yang di band mau tutup ke arah Faveus ya kak sekarang nih dari RRQ Akira. Atau Glue. Lu bisa kalau mereka mau tutup. Kemana cowok yang di respect satu sama lain tadi? Udah gak ada ya sekarang ya. Tidak ada. Dan Tigreal. Jadi Demi kemuliaan. ya biar Hayabusanya lebih tenang lah, gak kepancing buat penggunaan dari Coach Shadow. Dan kegeser nantinya dari segi pengambilan buffnya juga. Ya karena ada animasi loh, itu ada animasi delay waktu dia mau Shadow Kill. Jadi itu masih sempat buat di Implosion. Atau Oke. didorong juga masih sempat ya Secret Hammer. Alright. Band terakhir. Berarti Gold Lane sih sebenarnya yang belum kelihatan jelas ya dari RRQ Akira. Mengingat dari editnya juga masih sangat fleksibel. Yap. Apakah mau target ke arah Gold Lane-nya dulu? Tuh ya tutup aja Poveusnya. Biar aman, gak ada badan-badan berikut-berikutnya ya. Iya sih. Glue. Blue kan tadi nge-ban RRQ ya? Chip ternyata. Yang di ban sekarang. Oh, Chip bahkan sekarang udah mulai masuk bandnya ke second phase ya. Tapi tetap di tangan Insilio. Ya, kayaknya mereka nggak terlalu siap buat melawan Chip juga. Karena bisa aja ya. Bisa muncul, nggak selalu lah. Bahkan sempat kan sering kita lihat juga sekarang Chip nggak di ban, nggak di pick juga. Jadi bukan terlalu prayo sekarang buat Chip. Dan di last bandnya nih setelah Tigreal, apakah memang masih berharap kalau Hylos ini di XP Lane? Karena masih mungkin juga sebenarnya buat Hylos ditaruh di EXP dan ada roamer lain yang menggantikan buat tim Insilio. Oke. Oh Arlot ya. Romer-romer agresif juga yang dipersempit sekarang. Atau bahkan ya mau ke EXP juga nggak masalah. Dan Chow itu dia. Deny pick saja. Karena Insilio tadi sempat ban Chow juga ya di fase pertama bahkan. Harusnya ini respect Chow-nya Luis gak sih? Karena bisa di flex kan buat Iya Chow-nya. sih. Cuman kebanyakan dipakainya di Luis ya. Di Takashi. Iya. Takashi XP Lane nih. Alright. Oke, lastnya nih. Karena tadi bandnya Nathan, apakah akan ada Nathan nih misalnya buat RQ Akira? Kalau mereka mau ambil buat Nathannya, tapi ada Chow itu yang buat repot sekarang. Gold laner mereka gak bakal terlalu nyaman dan aman ya. Ya tetap Bruno lah, masih tetap jadi opsi bagus. Tapi Bruno juga ketemu dengan Hylos hero tebal. Ya. Kayak damage critical biasanya reduce-nya cukup besar. Oke paling ya Nathan sih paling aman ya. Nathan Purify kayaknya udah best option. Atau ya kalau misalkan emang mau ngambil ke arah tank killer lagi juga masih ada Kari sebenarnya. Tapi 1-1 dan juga Johet yang diambil. Oke. Tapi dengan pemilihan dari 1-1 sendiri nih, ketemu dengan Lunox-nya bisa di burst. Gak bakal bisa kabur juga nanti dia. Wow. Oke, agak sedikit beda ya. Kalau melihat bagaimana RRQ Akira, mereka akan bermain dengan sangat agresif. Mereka punya damager yang cukup nih. Bahkan 5-5-nya ini bisa kita klaim ya, damager semua. Harusnya ya, nggak ada yang benar-benar pure badan kecuali Hylos aja juga nih dari sisi Insilio. Iya, tapi Chow bisa kadang-kadang tuh. Iya ya, tapi oke. Damage besar yang bisa disumbangkan oleh RRQ Akira mampukah di-convert menjadi kemenangan dengan agresivitas yang dimiliki juga. Karena kalau kita lihat ya, ini juga nggak ada satupun Purify yang digunakan atas inisiasi dari Lovely nantinya. Wah ini yang bahaya sih, karena memang nggak ada Purify jadi bakal ya harus bisa melihat lah pintar-pintar untuk meletakkan posisi dari hero mereka juga. Karena untuk menghindari dari Chow, apalagi dengan Chow flickernya bakal sulit nanti. Karena bisa menggeser kan. Meskipun kadang-kadang kita flicker ya tendangannya kemana gitu. Yep. Kayak bakal berubah arah juga. Tapi let's go, ini dia untuk game kedua dari match yang ketiga. Alright, dan ini dia untuk sebenarnya match point masih ya buat Insilio. Tapi tetap hasil pahit untuk RRQ Akira yang mereka dapatkan juga. Semenjak kita ngelihat hasil di game yang pertama.
Dan bermain lepas justru seperti apa yang Om Wawa katakan kadang bisa jadi lebih baik. Iya benar, tapi main lepasnya lebih serem buat Incilia ya kayaknya. Karena mereka langsung invade juga. Iya. Jauh lebih agresif lagi untuk Incilio-nya. Dan let's see sekarang untuk emblemnya ternyata Jawhead. Oke, Jawhead-nya main emblem tank, double emblem tank juga. Ya. Buat kedua tim ini. Dari marksman-nya 1-1 dengan marksman emblem. Berhadapan dengan basic common emblem untuk Moskov ya. Yang bakal berusaha untuk bertahan juga di lane dia. Yes, dan juga kayak ngelihat dari Incilio ya. Di hari pertama, game satunya lama banget. Game keduanya adaptif langsung main satset-satset. Tapi karena udah dapat tempo sih biasanya kan kayak game atau selalu pressure masuk. Sama dari draftnya juga mungkin ya yang akan mempengaruhi. Tapi 1v1 situation Justinian terkena dengan dari satu buah retribution terlebih dahulu. Mohon bersabar sedikit. 1v1 yang harusnya Justiniannya selamat sih tadi. Ini yang benar-benar ditambahkan juga dan benar. Kalau kita melihat Justinian yang masih survive tadi ya, sama-sama buang retribution sebenarnya. Yap, sama-sama mengejar tapi dari Justinian yang tadi levelnya agak sedikit terhambat ya. Masih bisa selamat juga. Bisa. Oke, aman ya. Ya kalau Rusia ternyata Euroasia. Euroasia misalnya ada beberapa di Eropa. Oh iya iya juga. Itu gitu sedikit pelajaran geografi ya. Sedikit apa trivia ya. Trivia. Tapi Shadow Kill kali ini Don yang ternyata masih bisa selamat karena damage yang disumbangkan oleh King masih belum terlalu terasa. Dipukul mundur lagi dengan satu buah Spear of Misery yang akhirnya upaya kedua kali untuk King mencoba memberikan pressure atau mendapatkan poin kill, ini belum berhasil. Ya, itu Shadow Kill yang terbuang juga berarti gak bakal terlalu aman untuk dapetin turtle yang pertama. Dan sama-sama saling reset dulu karena turtle-nya sebenarnya bisa dikontes juga untuk kedua tim ini ya. Dan tadi ada satu ejector yang tadi kayak harusnya ke Seigen. Apakah sudah waktunya Seigen membeli potion? Wah. Dilempar? Apa namanya ya? Udah ganti, bukan throw ejector kan? Bukan. Itu ya pokoknya ya. Tapi untuk dari segi draft yang tadi sempat dibahas juga sama Om Wawa yang dimana RRQ Akira mostly mereka adalah damager. Tapi gak sesuai dengan mungkin gameplay yang harusnya dibawakan. Mereka punya damage besar, mereka bisa ngasih pressure jauh lebih tinggi. Iya, dan maka mereka yang harus terpressure ya sekarang ya. Karena ya jelas ini damagernya Takashi bakal jadi damager nanti di late game. Di mid game-nya mereka masih punya Jawhead kan, dimana Smart Missile ini sebenarnya bakal membantu buat teman-teman yang lain bisa nge-boost up damage mereka juga. Iya, itu dia. Kadang tidak terasa ya, apalagi inisiasinya bukan resource gede juga kan untuk skill 2. Tapi untuk adanya turtle yang pertama pun bisa didapatkan oleh Incilio tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan trade yang ingin dilakukan oleh King ini masih belum terlihat optimal ya. Karena levelnya masih tertinggal nih untuk King di bawah dari Justinian. Ya, sepertinya dari akhir-akhirnya mereka bakal berupaya nih ya buat dapetin poin killnya ke gold lane ya. Tapi banyak usaha yang dilemparkan ke atas juga masih belum dapetin hasil yang maksimal dan ini. Wah, first blood didapatkan di sisi yang lain Seigen yang tiba-tiba muncul untuk adanya Lovely juga karena Seigen ini bakal susah untuk dicicil karena dia bawanya ini juga apa namanya? Brave Smite. Yep. Oke, Corrosion buat Gusta Lagusta ini better sih karena akhir-akhirnya mereka memang fokus untuk bisa membuat Gusta Lagusta juga cepat ya. Untuk menyelesaikan item dan kita tahu juga nih power dari 1-1 sendiri. Setiap kali ada team fight momentum bisa di build up dengan 1-1. Selalu bisa kembaliin keadaan juga. So let's see nih ya. Gusta Lagusta harus bisa menjawab kepercayaan tersebut juga. Dan Luis. Oke, ada ancang-ancang ya mau coba untuk memberikan sedikit ejektornya namun terlalu jauh dari jangkauan. Sehingga kali ini kembali turun temponya. Point kill yang diambil oleh RRQ Akira juga membuat dari goldnya sedikit ya bisa di-lead oleh mereka. Dan masih menunggu lagi nih untuk bagaimana inisiasi yang bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Karena sama-sama punya hero-hero initiator. Ya, sama-sama mengandalkan romer-romernya juga ya. Antara Jawhead dan juga Joe dan ya Reaper-nya menunggu. Udah kelihatan memang unstoppable force. Flicker terpaksa harus dikeluarkan juga kali ini dari Lovely-nya. Ini menjadi informasi yang cukup mahal harusnya. Dan dalam 20 detik turtle yang akan muncul, apakah akan dikontes nih sama Incilio? Karena kalau misalkan dikasih secara cuma-cuma lagi ya mereka benar-benar akan membawa ini sampai ke late game lagi berarti. Ya, tapi kemudian ini bakal diambil lagi dengan Incilio selalu nih. Ini Lava Golem yang cukup menderita sebenarnya. Diambil terus-terusan dengan Incilio. Ya, Lava Golem yang lumayan lah ya nge-boost, tapi terkena onward kali ini untuk Lovely-nya masih bisa bertahan juga. Namun Luis beserta Seigen berada di ini paling depan.
Kopian terhadap satu buah Blades of Order telah dikeluarkan oleh Reaper-nya. Belum ada targeting yang optimal juga, namun kali ini Lovely mencoba untuk mengincar ke arah seorang Segen. Tapi masih bisa selamat kali ini tanpa adanya pertukaran nyawa. Tapi dengan adanya takeover terhadap Turtle telah dilakukan oleh Incilia, Ejector. Dan juga Unstoppable Force menuju ke arah satu pemain di mana Maniac lah yang akan bertahan di lini paling depan dengan ada Revitalize. Tapi Justinian Retribution di spawn point membuat akhirnya Turtle jatuh kembali ke tangan dari Incilia. Tapi Maniac yang menjadi pertukaran nyawa terlebih dahulu di tangan RRQ Akira. Yep. Coveran yang bagus tadi dari Maniaknya, karena begitu banyaknya waktu yang diberikan dengan dia juga sehingga memudahkan Justinian untuk bisa memberikan retribution. Turtle yang kedua tetap dipegang dengan Incilia, meskipun mereka harus merelakan sekarang untuk bottom turret mereka bakal diambil juga dengan tangan King. Di bagian topnya, Gusta juga sedang memenangkan duel mereka nih. Yep, oke. Dan di arah bottom lane, udah dapat tabungan poin turret. Wah ini gold, masalahnya ini lumayan kontradiktif. Turtle 2 kali dapat Incilia. 2 kill, 1 turret udah ditabung sama RRQ Akira. Jadi agak kebanding terbalik ya, yang harusnya kelihatannya lebih bisa ngontrol objektif, bisa main agresif. Tapi ya lebih ke objektif sekarang dari RRQ-nya. Dan lihat tuh di bagian topnya, rame banget nih. Ditabrakan dengan Unstoppable Force, memungkinkan buat Luis kalau dia mau. Ejector salah. Yes, dan The Way of the Dragon kali ini Luis yang akan menjadi targetingnya juga. Tapi sebenarnya tadi nggak ada follow up damage dari turret ya. Sehingga ada sedikit waktu nih yang digunakan untuk bisa menumbangkan ke arah Luis. Yep. Dan tadi ejector yang memang cukup miss ya tadi, karena minion yang terlempar juga. Ya oke, Luisnya hilang, agak bisa sedikit menyeimbangkan keadaan bagi Incilia sekarang. Tapi untuk di area bottomnya sudah mulai hilang ya, tercabut tadi dengan RRQ Akira. Dan split push bagi Hayabusa ini bisa memperpanjang lagi untuk lane jauh yang dipegang dengan Incilia. Yap. Dan satu wave di arah tengah masih bisa di-clear harusnya, tapi Tekashi terangkat sudah, mode Pramawara telah dibuka. Coba untuk memberikan sedikit dealing damage-nya, tapi weakness point-nya telah terlepaskan juga. Akan keterbang, tapi masalahnya ada Revitalize di dalam tubuh dari seorang Maniac. Dan ini udah waktunya, tapi sepertinya sedikit ditahan. Sehingga kali ini stack-nya pun menghilang, dan bahkan The Way of the Dragon mencoba untuk mengincar ke arah seorang Tekashi. Namun di sisi lain Justinian berhasil dihilangkan karena double kill. Dan itu dia satu buah crossbow of tank yang mengudara membuat akhirnya 3 pemain dari Incilia berhasil untuk dihilangkan. Team fight yang berjalan mulus bagi RRQ Akira, dan ini sudah mulai nih ya, pelan dan pasti mereka sudah berhasil mengontrol jalannya early game juga. Tadi ada Malphite Roar buat King, second item dia. Dan akan sangat-sangat sakit sekali sebenarnya untuk team fight kumpul yang sudah mulai dilakukan bagi RRQ Akira. Mereka bisa snowball dari sini dan mereka bisa udah mendapatkan objektif juga. Meskipun ya ini mereka kehilangan 2 turtle, tapi team fight yang mereka lakukan ini berjalan dengan sangat semestinya. Dan bahkan turtle yang ketiga jatuh ke tangan RRQ Akira. Jadi keunggulan yang sangat-sangat cukup sekali sekarang buat RRQ Akira. Tinggal bagaimana mereka nge-manage untuk mereka dapetin kemenangan. Yap, itu dia yang jadi PR terbesar pastinya ya. Karena bertemu dengan sosok dari Incilia nih. Yang dimana mereka dalam keadaan under, mereka bisa sabar. Mereka tahu gimana caranya untuk bisa melakukan pertukaran demi pertukaran. Ini efek main lepas gak sih? Betul, akhirnya ya untuk RRQ Akira. Ya, dan Oryx Buff lagi diganggu sekarang. Banyak gangguan, pressure saja masuk sehingga memaksakan adanya retribution yang dipakai oleh Incilia. Dan kali ini juga apakah dari Incilia-nya bisa keluar dari situasi yang cukup sulit sebenarnya. Karena mereka butuh Moskovnya untuk bisa farming, untuk manjangin lane-nya. Tapi masih belum dapetin kesempatan nih buat Moskovnya. Yap, dan kali ini ada satu buah ejector juga yang sudah mulai dihempaskan menuju ke arah satu pemain di sana. Namun belum ada targeting yang optimal, sudah mulai masuk lagi dengan adanya flicker yang telah terpaksa memang harus dikeluarkan juga. Tapi satu pointer turret masih bisa dipertahankan pula di tangan teman-teman dari Incilia. Berasa border terpaksa untuk dikeluarkan untuk adanya Reaper. Tapi itu dia momentum untuk King. Bisa masuk ejector ke arah seorang Tekashi. Langsung membuka mode Pramawara ya. Sehingga kali ini Incilia terkocar-kacir untuk mundur terlebih dahulu. Yap, nice shadow kill tadi ya. Kegunaan dari Hayabusa sendiri yang bisa masuk. Dan Gusta punya Malphite Gun kembali. Malphite Roar di tangan King, Malphite Gun di tangan dari Gusta. Mereka sudah mulai unggul dari pendapatan untuk equipment mereka. Dan kali ini mereka harus bisa mengumpulkan lagi untuk mendapatkan objektif juga. Karena dari Incilia, meskipun memang terlihat ya mereka bisa bertahan sekarang. Tapi pertahanan mereka lambat laun akan jebol juga. Ingat, RRQ Akira mereka punya damage yang sangat cukup. Satu terpick off, akan ada 2 lagi yang bisa masuk seperti King ataupun Tekashi yang nantinya buat di late game akan sangat tanky sekali. Dan Thunderbelt adalah item yang sangat mumpuni bagi Edit sekarang. Karena Thunderbelt-nya nambahin hybrid defense, terus ada Athena Shield juga. Mungkin nanti di late game-nya mereka bakal bisa punya item defense yang lainnya. Akhirnya membuat Edit ini menjadi second marksman dengan Primal Red. Iya, karena memang
secara tidak langsung memang ada mode punishment-nya kan. Dan sekarang dengan adanya Lord yang pertama di menit yang ke-10 bisa didapatkan secara free oleh RRQ Akira tanpa adanya kontes gangguan sama sekali. Dan Incilia belum terlihat nih mode mereka ikhlasin Lord tapi dapetin team fight-nya. Gak bisa sih. Belum. Ya, karena kalau mereka mau tadi buat ambil nih ya pemain-pemain dari Akira, mereka lagi kalah juga sih buat itemnya. Jadi jelasnya bakal kalah juga kalau mereka mau memulai buat tim fight-nya. Tapi King menariknya adalah Hayabusa ini belum punya Sky Pierce loh. Dia nggak bakal nginjar ke Sky Pierce-nya. Lebih ke mainin aja untuk membesarkan ya physical damage untuk Hayabusa itu sendiri. Jadi untuk finishernya sebenarnya agak sulit. Karena kalau punya Sky Pierce ini buat Hayabusa, wah itu enak banget buat jadi finisher. Jadi secure kill ya, bisa kita katakan juga. Namun Trillian push dan juga adanya slow push yang akan diberikan oleh RRQ Akira terhadap pemain-pemain dari Incilia. Defensif seperti apa yang akan dilakukan juga karena ini benar-benar ngandelin Lovely dan Lovely single target. Dia mau coba targeting ke arah siapa? Iya, dan ini bakal bisa dihindari kan dari si One-One-nya juga. Needles in Flower ya. Masuk ke late game seperti ini, mid game seperti ini juga level yang tinggi dari One-One lebih cepat lagi buat cooldown time-nya. Bloodwing sebagai Seigen, di bagian topnya ada Lord yang memang masih weak ya, masih lemah buat Lordnya, belum punya efek charge juga. Yep. Tapi masih cukup sini untuk bisa mendorong Super Minion. Yes, dan Marksman Trinity-nya agak sedikit terlambat ya. Baru selesai di menit yang ke-11 juga. Sementara Gusta udah selesai dengan Wind of Nature. Inner turret memang sudah tiada, tapi base turretnya hanya tertrigger nih dari segi pasif-pasifnya terlebih dahulu. Karena defensif yang dilakukan oleh Incilia berhasil untuk bisa mempertahankan 3 base turret mereka. Lovely akan coba untuk maju sedikit, HP-nya udah mulai low lagi. Sementara Immortal memang sudah dimiliki. Dengan adanya pergerakan dari Lovely-nya akan semakin pede untuk bisa tabrak ke lini depan atau memberikan inisiasi. Namun masalahnya adalah vision mereka terbatas. Mereka agak cukup sulit untuk menguasai dari segi map controlnya. Yap, dan ini berarti dari Incilia-nya mereka harus hanya defense dulu sih. Mereka nggak bisa untuk open engage. Meskipun ya ini nggak ada Purify ya yang dipegang dengan Akira juga. Cuman dari tadi dari Lovely-nya tidak bisa untuk melakukan serangan kecut nih. Karena tiap kali berusaha untuk mendekat juga. Ditabrak dengan Louis, ada efek fear dari Seigen-nya. Jadi mau nggak mau mereka harus defense dan Justinian. Satu BOD. Ini jelas gak bakal cukup juga untuk mengangkat sebenarnya karena mereka sangat-sangat tertinggal jauh sekali. Dan untuk Lord yang bakal spawn sebentar lagi, RRQ Akira mereka sudah stand on the spot ya, di mana mereka akan bisa untuk mendapatkan Lord ini. Dan ya Incilia kalau mereka mau keluar dari area base mereka sekarang ya, mereka harus bersiap-siap ready untuk bisa ditabrak juga. Karena sekarang di game yang kedua ini RRQ Akira mereka bakal punya power untuk melakukan split push dengan Hayabusa. Nah itu dia split pushnya. Yang walaupun sebenarnya dari Incilia mereka punya Moskov juga ya yang ditugaskan sebagai split pusher, namun masalahnya dalam keadaan under kali ini ditabrak lagi dengan adanya Unstoppable Force. The Way of the Dragon, Lovely masih mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, Immortalnya pecah tapi tidak ada jalan untuk pulang. Sehingga keempat pemain lainnya dari Incilia hanya bisa merelakan saja nih Lovely-nya yang akhirnya tumbang kembali. Ya, itulah yang membuat kenapa kita tidak melihat ya Lovely yang bisa melakukan setup. Karena terlalu banyak memang efeknya yang diberikan dengan RRQ Akira. Dari onward yang bisa terlihat dari Shadow Strike yang diberikan dengan Seigen juga. Dan atau bahkan tidak ada yang bisa menangkap Gusta deh. Ini dengan Needles in Flower dia yang selalu bisa mendodge nantinya untuk efek-efek skill yang dilepaskan dengan Incilia. Dan Gusta ini bebas banget di game yang kedua. Dia selalu bisa masuk loh di belakang. Beda dengan game yang pertama di mana Gusta mungkin tidak terlalu terlihat bisa ada di field ya. Tapi sekarang nih dia selalu bisa loh ada di belakang teman-teman yang lain, kasih damage-nya juga. Dan kelihatan cukup lincah ya, apalagi dengan One-One. Yap, karena ada self-defense mechanism juga mungkin ya. Kayak dia punya immune gratis di dalam tubuhnya. Dan sekarang Magic Sentry telah diaktifkan untuk membuat adanya persiapan lagi nih di setup defense dari Incilia. Karena Lordnya masih benar-benar ditahan banget, tapi flicker rejectornya ternyata gagal kayak dari Louis yang justru membuat dirinya pun harus terpunish. Ini membuat dari RRQ Akira hanya menyisakan 4 poin saja. Dan ini akan ngebuat pula Lordnya nggak akan bisa maksimal harusnya. Iya, masih ya kemungkinan bisa pecah sih untuk bottom base turretnya. Tapi kalau mau nge-end ya bakal mengandalkan buat One-One sekarang. Mid base turret juga dicabut dengan RRQ Akira. Bakal masukkah mereka atau mereka bakal bertahan di bagian luar? Yap, itu dia Louis lari sendirian ke bagian tengah. Tapi ternyata terkena efek stun sedikit, ada mini stun tadi kena dia. Jadi gak jadi buat melepaskan injector. Kena ini ya, apa namanya, low and order. Oh. Ya kan? Oh, kena stun tadi. Dia kena low and order kalau nggak salah ya. Tapi untuk kali ini Glorious Pathway telah dibentangkan juga. Lovely, The Way of the Dragon ke arah yang berlainan. Tapi King
terpaksa harus mundur lagi. Tapi Reaper berhasil untuk ditumbangkan. Dawn terkeluarkan lagi dari satu buah Wind of Nature di dalam tubuhnya. Tapi Maniac lah yang tumbang karena crossbow of tank dari Gusta Lagusta. Menghasilkan double kill untuk RRQ Akira. Dan harusnya kali ini King sendirian dan Shutdown sudah terdorong. Tapi triple kill untuk sosok Gusta Lagusta yang membuat kali ini menyisakan Dawn sendirian saja. Ya, dan ini akan menjadi tugas yang sangat-sangat mahal bagi Dawn. Akan sulit sekali. Ya, dan sepertinya nggak bisa karena terlalu sulit. Dan bahkan kali ini RRQ Akira menyamakan keadaan. Oke, angkanya menjadi 1 sama sekarang. Dan bermain dengan lepas ternyata RRQ Akira mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Dan bahkan di sini mereka membawakan assassin ya. Sesuatu yang mereka tinggalkan tadi dari game sebelumnya. Di mana mereka membawakan Suyo. Dan ya, kehadiran dari Hayabusa yang selalu bisa melompat ke belakang dan juga dengan one-one yang sangat bebas sekali. Plusnya juga jelas ya dengan Takashi yang bisa menjadi tumpuan juga untuk memberikan efek crowd control tadi yang membuat akhirnya bisa dimenangkan lah buat team fight demi team fight-nya. Yap, ternyata bermain lepas sesuai dengan prediksi Omawa. Justru hasilnya lebih bagus. Nah, ya, under pressure itu. Iya, pasti bukan gak ada yang gak mau menang ya. Cuman ya ini pressure yang mengingat bahwa ini adalah game penentuan, kita gak boleh kalah. Akhirnya ya jadi terlalu rushing, terlalu hati-hati, jadi ragu-ragu. Jadi akhirnya buyar, apalagi juga tadi game panjang. Dan akhirnya justru aku ngelihat sesuai dengan statement juga yang tadi diberikan sama Lovely ya. Bahwa RRQ Akira akan menjadi satu kontender yang cukup kuat untuk mereka. Yep. Dan bahkan menjadi favorit lah ya untuk bisa lolos dari grup B. Tapi ya dengan gameplay seperti itu yang diharapkan sebenarnya. Yang tidak kejadian di game yang pertama. Betul. Ya. Baru di game kedua kita melihat kayak dari masing-masing lane pun mereka bisa mempressure terutama untuk di gold lane-nya tadi kan. Karena rata-rata memang tumpuan rotasi yang dilakukan oleh RRQ Akira ini langsung menuju ke gold lane. Sehingga itu lebih memudahkan mereka untuk bisa tidak membuat Moskov-nya ini bisa dapetin item-item attack speed-nya dengan cukup cepat juga. 12-3 loh ini buat point kill yang bisa didapatkan oleh RRQ Akira. Dan lihat dari item build-nya juga nih ya. Ternyata ada Sky Pierce yang dipegang dengan King ya. Tadi mungkin cempil tadi buat item buat Sky Pierce-nya. Dan dari Incilia-nya sendiri nih. Memang Justinian juga sudah ada di level yang ke-15. Tapi untuk bisa masuk dan juga nabrak ke depan sih. Yang menurutku ini gak punya power buat Incilio ya. Karena tiap kali mereka bakal nabrak, ditabrak balik langsung. Benar. Dan first pick Valentina dijawab dengan begitu manis ya. 407. Yep. Menjadi impactful player kalau menurut aku juga dari RRQ Akira. Dia selalu bisa ngasih pressure dan akhirnya dengan adanya hero-hero damager yang dibawakan oleh RRQ Akira yang mungkin dari awal tadi kita nggak ngeliat agresifnya. Tapi akhirnya kelihatan. Yap. Dan memang sih kelihatan begitu agresifnya dari RRQ Akira sekarang ya. Dan bedanya ya jelas ya. Game pertama tadi mereka sangat-sangat over respect lah bisa dibilang buat Incilio-nya. Tapi buat di game yang kedua tadi, lihat bagaimana mereka kalau mau nabrak masuk aja udah nabrak aja. Iya. Karena udah pasti di belakangnya ada follow up, mereka punya damage yang cukup dan mereka selalu bisa menangin juga nih buat gold demi goldnya dia tadi. Dan ini dia untuk emblem set yang balik lagi basic common apakah akan kalah nih? Basic common emblem dari Moskov memang strong di lane. Yep, tapi untuk tim fight panjangnya marksman dengan attack speed jelas nih buat one-one. Buat Gusta dari Swift, marksman, terus juga punya weakness finder dan pull yourself together ya. Ya dan sebenarnya kalau ngelihat dari segi damagernya asuransi late game ada. Tapi masalahnya single target juga gak sih? Ini kebanyakan single target jujur aja dari Incilio. Sehingga ya mereka cukup sulit untuk bisa memberikan adanya pick of powernya. Karena secara targeting yang optimal mungkin ada di Hayabusa ataupun One-One. Dan itu mereka adalah hero-hero lincah. Cowok itu bukan suppress gitu loh yang bisa di-dodge juga skillnya. Mungkin kaja kali ya. Buah. Tapi cowoknya tadi udah diambil sih pilihan yang keempat. Deny pick lah sebenarnya buat cowoknya. Tapi ternyata tidak bisa mendinai kalau kira-kira yang dapetin nih. Buat game yang kedua juga. Bahkan mereka melepaskan 2 turtle tadi. Tapi masih bisa ditukarkan juga dengan kemenangan team fight demi team fight. Bagi RQ Akira. Orange buff, purple buff hampir sama. Lordnya juga dipegang penuh nih. RQ Akira mereka setir loh. Di game yang kedua mereka gak kehilangan ya apapun kecuali turtle tadi buat di awal-awal. Karena ya mereka mungkin gak punya kekuatan untuk mendapatkan turtle tersebut. Tapi mereka menangin team fight-nya.
Dan kita akan melihat juga ya nantinya siapa yang akan menjadi MVP. Kalau aku sih Seigen sih. Seigen. Jadi Seigen tuh bertanggung jawab gitu loh. Widih. Ayo kita kasih ya nih first pick-nya. Dan MVP by GoPay jatuh kepada Seigen. Seigen ya. Memang ya, kita harus Ini Seigen sama jadi orang. Seigen. Ya Om. Brave Smite, Agility, Inspire. Nah akhirnya. Akhirnya kita mendengar kembali ya bagaimana Seigen ini. Mungkin di game pertama utility untuk Lui-nya masih belum maksimal. Yep. Tapi dengan Prayo Valentina menjadi sebuah jawaban juga. Yap. Nah kita akan melihat sebentar lagi untuk MVP. Highlight kita sebentar lagi. Bagaimana permainan dari Valentina ya untuk Seigen agresif semenjak awal. Ini memang yang harus dicari dari mereka. Kalau mereka berhadapan dengan tim yang pasif, mereka harus bisa main agresif. Di game pertama tadi sebenarnya aktif banget kan. Ya. Buat lawannya juga jadi mereka yang harus defensif. Dan itemnya beda-beda ya. Kadang ada yang terselip pushing lantern. Ya, ada yang Starlim side. Oh ya sekarang udah mulai Starlium Starlium, ya. Item Prayo ya ada mana. Soalnya ya kalau Starlium itu bukan Brave Smite biasanya. Iya sih. Ya. Benar-benar. Ini dia di awal memang ya lagi-lagi nih ya dari Incilia-nya mereka berusaha buat ambil buat mendapatkan creeps demi creeps isi jungle milik dari Alfio Akira, tapi masih bisa dipotong, didorong mundur ke belakang semuanya dan semua berjalan dengan semestinya. Efek snowball itulah yang bisa kita sebutkan didapatkan oleh Alfio Akira. Tidak ada jawaban sama sekali bagi Incilio tadi ketika mereka berusaha untuk membalas, mereka sudah tertinggal sangat-sangat jauh. Yes, sudah terlalu jauh sampai akhirnya Don gak bisa kemana-mana.